Assalamualaikum Pak Sparta. Waalaikumsalam Pak Nur. Apa kabar Nah, Pak? Aduh, udah lama. Pak Nur Hafid Pak, sebentar Pak. Sebentar Pak, maaf ini. Nah, Udah lagi di Jakarta lagi azan Pak. enggak Pak. Maaf batuk-batuk Pak. Di Jakarta lagi azan ya Pak, azan Isya. Ya, bentar Pak. Sound saya kurang keras. Oke. Sudah jelas ya Pak suara saya ya? Udah jelas Pak, udah jelas. Ya. Oke. Pak Sparta yang saya hormati. Iya. Ini kami kan satu kantor sama Pak Jaya. Ini kebetulan Pak Jaya Opnam. Nah, kalau Sakit apa Pak? Iya Pak. Ya Pak. Sakit apa deh? Lambung Pak. Lambung. Lambung. Saya juga lambung kena Pak. Saya juga lambung ini. Iya. Ini Jadi antara udah GERD Pak. Udah GERD berarti. Ya Pak. Udah GERD ya kendaranya. Oh iya. Sampai dirawat itu. Ya. Opnam sampai Opnam berarti udah ini Pak. Udah GERD itu. Ya. Yang bisa jadi mikir pekerjaan sama mikir tesis juga nih Pak. Tesis kan tinggal ujian Pak. Tinggal ujian. Ya? Tinggal ujian kali itu. Ya. Oke Pak. Ini Ya. mumpung saya masih sendiri, belum ada teman-teman. Iya. Nah, ini Pak, ini proses terkait tesis ini. Nah, saya khususnya nanti Pak sama Pak Jaya nggak jauh beda sih. Iya. Nah, ini dalam rangka pengajuan judul ya Pak ya, pengajuan proposal ya, proposal. Nah, dalam pengajuan proposal ini apakah wajib untuk dilakukan aplikasi Turnitin itu Pak? Nah, harus Pak. Harus, wajib Pak ya? Oke, baik. Kalau wajib, kami akan melakukan itu. Kemudian Pak, kalau hasilnya misalnya di bawah 30%, berarti oke, lanjut terus ya Pak ya? Lanjut. Nah, kalau misalnya hasilnya di atas 30%, gimana Pak? Harus diperbaiki dulu atau? Perbaikinya kalimatnya, tapi tidak merubah arti. Oh ya, parafrasenya aja ya Pak ya? Parafrasinya aja, parafrasi. Oke, baik. Sampai dengan setelah diperbaiki, kita ajukan lagi sampai dengan di bawah 30% ya Pak ya? Maksimal 30. Maksimal 30%. Iya. Oke. Setelah itu baru kita ajukan. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Ajukan nanti Bapak minta form yang harus diisi di Mas Taufik, nanti serahkan ke saya. Email aja saya nanti tanda tangani. Oke, baik Pak. Jadi kami ini sedang proses itu Pak, proses itu. Jadi mohon maaf kalau selama ini masih masih sering off. Ya, pertama karena libur Pak, karena praktis kami kan diajar terus Pak. Apalagi ini Pak, kami kan di Medan. Iya. Sementara kan pergantian ADK baru Pak, dari Pak Wimbo CS ke Pak Mahendra Siregar. Nah, Pak Mahendra Siregar ini kan ini Pak. Nah, orang sini Pak. Iya. Sehingga kemarin waktu di era Pak Wimbo itu sunyi senyap, jarang-jarang ada acara. Giliran ADK yang baru ini hampir tiap hari maraton. Nah, ini saya posisi dari Nias ini Pak. Ya. Iya. Dinas maraton terus, hampir tiap minggu, tiap pekan ada. Bahkan tiap hari itu Pak. Nah, ini juga Jaya sakit lambung, Jaya lambung gitu ya. Iya, sampai sakit lambung. Jadi ya saya juga sama Pak, saya kena lambung juga karena 2 periode jadi wakil 1 mungkin menumpuk masalah ya. Jadi begitu saya selesai jabatan kan jadi baru terasa sakitnya waktu sama 7 tahun nggak terasa. Iya Pak ya, semoga tetap sehat-sehat ya Pak. Kalau saya ini sih ya batuk-batuk masih inilah Pak, saya pertahankan lah. Nah, kayaknya dengan batuk ini saya hampir putus asa minum obat Pak, batuk ini. Akhirnya saya coba minum air kelapa. Nah, ternyata cocok Pak, agak berkurang. Oh ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu batuk. Hindari jangan terlalu makan obat Pak, nanti kena ginjal Pak. Iya, betul Pak. Saya hentikan, udah cukup sampai di sini minum obat. Mending minum air kelapa, murah meriah tapi dokter gitu Pak. Iya. Wah, makan ini Pak, minum jeruk nipis sama kecap. Oh, kecap. Nah, 1 sendok gitu ya Pak ya? Dicampur ya. Dicampur. Oke Pak. Nah, terima kasih resepnya Pak Sparta. Nah, ini kami kan sudah dengan berbagai kegiatan kantor tadi ya Pak ya, dengan ADK baru. Itu jadi ya begitulah. Ramai terus, semua
jadi destinasi acara. Nah, ya, semua ini kantor destinasi acara, kantor pusat terutama Pak. Kantor pusat itu kan departemennya banyak, grupnya banyak. Nah, selalu aja bergantian datangnya. Iya, bergantian. Loh, kadang itu Pak, ngantri kadang double-double gitu. Aduh, sehingga kami harus berbagi tugas ya, yang ke sana kemari. Sumatera Utara itu kan luas ya Pak ya. Lebih luas dari Pulau Jawa. Iya. Makanya kami, wah, ini repot, benar-benar repot. Wah, ini di sisi lain tesis ini harus segera selesai nih, ditunggu Pak. Selesai Pak. Parto, ya kami mencoba simultan lah Pak. Nah, bagaimana agar tetap jalan dua-duanya. Nah, di sisi lain kuliah juga sudah mulai lagi Pak ya. Dari Sabtu kemarin ini. Dan mohon maaf Pak, kami tidak ikut di mata kuliah Pak Sparta sama Pak Jaya Pak. Ya, semata-mata pertimbangan ini Pak, pertimbangan apa? Lain, bukan apa-apa Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ya. Tadinya juga saya ini, gimana Pak Jaya? Ini Pak Sparta ini kan desain pembimbing kita tidak ngambil, ada mata kuliahnya, ada mata kuliahnya. Karena ada tabrakan Pak, itu kan mata kuliahnya banyak yang tabrakan itu. Oh iya? Iya Pak. Kok bisa? Iya, tidak tahu itu Pak. Jadi kan ada dua mata kuliah pilihan nih di semester 3 Iya. Nah, disuruh milih, tapi suruh milih, yang banyak milih itu tabrakan jamnya Pak. Waduh. Nah, jadi harus milih salah satu, ada yang nggak kepilih. Itu mungkin jadi bahan evaluasi juga dari ini. Nanti saya sampaikan Pak, udah rapat dengan Pak Mukis, saya sampaikan Pak Mukis itu. Iya, kan harusnya jangan sampai tabrakan lah ya Pak ya, waktunya ya. Nah, mungkin karena mungkin karena cuma hari Sabtu aja Pak, kali karena itu. Ya, itu bisa Pak. Terus kedua, ini analisa saya. Nah, di semester 3 ini kami ini kan hanya 2 mata kuliah Pak di luar tesis. Nah, itu kebanyakan diambil di pagi. Nah, yang siangnya kan nggak ada, makanya jadi tabrakan itu. Kalau misalnya ada diambil siang, hemat saya enggak ada tabrak harusnya. Kalau menurut saya, nah, untuk menghindari tabrakan, tetap aja siang, kan mahasiswa yang milih. Iya betul. Iya, gitu. Jadi enggak dihadapkan pada suatu permasalahan yang ini. Nah, kalau misalnya dia suka dua-duanya, tapi tabrakan kan harus ini Pak. Iya. Suka dua mata kuliah, ya harus ada yang enggak dipilih. Itu kan sayang sekali. Nah, mestinya hendaklah ya waktu siangnya bisa itu. Itu Pak dari saya, mohon arahan ini sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Itu yang ngambil mata kuliah sama saya itu ada orang JK juga Pak. Ya ada Pak, ada betul. Itu senior semua tuh, kaget juga saya. Iya. Termasuk Pak Hikmah Rinaldi, Pak Ujang. Pak Hikmah Rinaldi ya betul. Pak Ujang itu kan teman-teman saya itu. Iya. Ya cerita Pak. Pak Andi juga kayaknya juga ngambil Pak. Iya. Saya kaget juga, ini orang senior semua, nggak enak ngajar senior. Enggak apa-apa Pak. Ini memang kalau ilmu kan ini ya Pak ya. Iya. Saya juga misalnya saya mungkin di kelas juga tergolong senior ini Pak. Tapi saya nyantai-nyantai aja lah. Ya, kalau ilmu kan ya sampai ke liang lahat ya Pak ya. Iya betul. Dan saya itu gini Pak, motivasi saya Pak. Kenapa kok apa sih yang saya cari kok masih mau-maunya ini ya. Sekolah lagi ya. Ya, itu saya gini Pak. Ternyata banyak kawan-kawan itu dalam pola pikirnya yang diperoleh, khususnya kita kan muslim ya Pak ya. Kita sama-sama muslim ya Pak Sparta ya. Dalam memperoleh ilmu tentang ilmu dasar, tentang fardu kewajiban. Fardu kan ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Nah, nampaknya banyak teman-teman itu contoh fardu kifayah itu waktu dulu belajar, waktu di kecil terutama hanya terkait sholat jenazah nampaknya. Padahal implementasinya itu sangat-sangat luas. Bisa jadi luas fardu kifayah dibanding fardu ain. Nah, itulah pertimbangan saya. Nah, yang saya pakai termasuk saya masih ini Pak, ngambil masih kuliah lagi nih. Begitu Pak, ya. Termasuk saya dulu, saya kan dari BI Pak.
Nah, kenapa sih udah nyaman-nyaman di BI kok ngambil UJK? Itu pun bagian dari fardu kifayah pertimbangan saya, Pak. Betul. Iya. Dan itu dulu kebetulan kan saya ikatan pegawai, Pak. Iya. Di saat transisi itu mau pilihan itu. Iya, betul. Itu aku kumpulin, terutama kerohanian Islam. Aku panggil Ustadz, itu kami ajak diskusi itu, Pak. Nah, itu pertimbangannya yaitu fardu kifayah itu yang pas itu memang fardu kifayah itu pertimbangannya. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh ustadz-ustadz di waktu kita belajar agama itu, tidak pernah dikasih contoh. Tapi itu masuk di situ. Karena kalau kita tidak masuk situ nanti kan strategis, Pak. Lembaga kami ini kan strategis OJK, otoritas. Nah, nanti yang ngambil keputusan di situ gimana kalau kita orang BI pada lepas semua. Nah, khususnya orang-orang Muslim itu. Nanti dosa semua kita. Nah, disitulah fungsinya fardu kifayah. Jadi kita, bagi saya pribadi itu wajib, tapi wajib kifayah, bukan wajib ain, itu, Pak. Ya akhirnya clear lah. Banyak juga teman-teman yang sependapat dan akhirnya pilih ngambil UJK. Nah, di sisi lain, Pak, kalau saya ketemu orang-orang di luar, itu seolah-olah saya itu dibodoh-bodohkan, Pak. Ngapain kok ngambil UJK? Udah enak-enakan di BI. Apalagi minta pertimbangan orang tua, minta ya kan mereka banyak yang tidak tahu, Pak. Pasti pensiun kan 60 tahun, Pak. Pensiun berapa? Ya. Pensiun dari UJK 60, udah direktur, Pak. Udah. Kalau jabatan ini DD ke atas sampai 60, Pak. Ya, kalau jabatan sampai dengan kabak 58. 58. Sama ke BI ya. Ya. Oh, BI enggak, Pak. BI hanya sampai ini. 56. 56 dan 58 tergantung jabatan, Pak, BI. Ya. Jadi beda. Ya, lebih lama di OJK lah. Ya, lebih lama di OJK. Jadi itu, Pak, ya pertimbangan kami selama ini lebih banyak off, tapi sebetulnya masih proses itu, Pak. Ya, mohon doa restu Pak Sparta, dan apa berarti di BI sama Zulmi, teman saya Zulmi itu tuan mana tuh? Pak Zulmi. Iya. Pak. Ya. Pak Zulmi. Pak Zulmi. Zulmi dulu sempat di itu ya, di Denpasar. Pengawas, kepala di pasar, terakhir kepala Makassar. Iya, Makassar ya. Iya, Pak, ya. Tahu, Pak. Kenal. Itu tuan mana? Zulmi itu Bapak tuan mana tuh umurnya? Kayaknya Pak Zulmi, Pak. Berarti Bapak di bawah saya umurnya. Iya, saya masih Saya seusia Zulmi umur saya. Sangkatan Zulmi saya, Pak. Iya, Pak. Saya waktu dia di Bali, saya ke rumahnya, kan termasuk dekat sama dia, teman dekat saya. Waktu di Bali saya ke rumahnya, waktu di Makassar saya ke rumah dia juga, untuk Makassar. Oh iya, di Makassar juga ya. Kebetulan anak saya kan di Makassar, BI Makassar anak saya. Iya. Iya, Pak, itu, Pak. Syukur, Pak, kalau kuliah itu nggak ada ruginya, Pak. Iya, betul, Pak. Betul, nggak ada ruginya. Teman saya ada yang sudah pensiun tetap sekolah kan, S2. Iya. Karena supaya otaknya nggak kaku ya. Iya, betul, Pak. Itu bahaya, Pak. Dipakai terus ya. Iya. Sekolah segala macam gitu. Iya, betul, Dan Pak. yang berikutnya bisa memotivasi anak, Pak. Anak Bapak udah selesai semua ya? Ya, anak saya yang pertama di BNI, Pak. Di BNI, ya. Kedua? Yang kedua di UGM. Oh ya, bagus. Masih kuliah. Yang terakhir kelas 1 SMA. Oh sama anak saya kelas 1 SMA juga, Pak, yang bungsu. Ya. Dan alhamdulillah, Pak, anak saya di satu alumni SMA-nya dengan Bu Sri Mulyani. Oh iya. Ya, di mana Semarang, tuh? Pak, di Semarang. Mana? Semarang, SMA 3. Oh, semua 3. Oh. Ya, yang pertama, yang kedua itu alumni SMA 3 semua. Iya. Dan kuliah pun tidak merepotkan orang tua, Pak. Masuk pun ini gratis semua, langsung masuk pleng gitu. Jadi masuknya di negeri semua ya? Ya, di negeri semua. Ya, bagus, sekolah Pak. Juga yang itu tanpa tes masuknya. Ya, syukur kerja juga gampang, Pak. Ya, bagus, Pak. Ya, meskipun karena saya menanamkan anak-anak ini, Pak. Ada juga teman saya itu kan era-era ini yang sekarang lagi diramaikan juga banyak diprotes kan ada jalur mandiri itu, Pak. Oh iya, betul. Nah, jadi itu banyak kawan saya yang ya sekolah asal-asalan, tidak disupport, besok
kuliah jalur mandiri, gitu Pak. Makanya sekarang rame. Nah, tapi yang terjadi menurut saya itu saya tidak sependapat Pak. Jalur mandiri memang gampang masuk, enggak juga Pak, susah juga masuk ke jalur mandiri itu. Kemarin gampang Pak, gampang itu. Makanya sekarang jadi diributkan itu Pak, mau ditutup itu. Oh. Iya, itu kan gini, alasan kampus itu begini Pak, jalur mandiri, subsidi silang. Jadi yang bukan maksudnya masuk juga nggak gampang juga. Kalau nggak lulus saja. Masuk mandiri itu nggak gampang Pak. Jadi contohnya anak saya yang nomor 3 kan lulusan SMA masuk tahun ini nih. Ya. Dia ikut berapa? Ada 11 jalur mandiri ikut, yang lulus cuma 4. Itu mandiri yang mana ya Pak? Mandiri yang ini, yang terakhir, proses yang terakhir Pak. Iya, tahun ini. Yang harus bayar sekian itu. Iya, tahun ini. Tahun ini anak saya ikut mandiri itu ada 11 jalur ya. Oh. Yang lulus cuma 4. Di 4 dia gagal. Sekarang, ya. Jadi di 4 dia gagal mandiri. ETB gagal. Dan di IPB gagal. Di Undip gagal. Di Unibro gagal. Terus yang suksesnya cuma UI, UGM, Unila sama Unan, itu sukses 4 itu. Akhirnya pilih UI. Ya. Dia gampang juga mandiri itu Pak, gampang juga walaupun bayarnya mahal, nggak lulus juga. Ya, itu gampang. Pak. Ya. Lagi lulus simak UI dan simak. Tadi saya kok mau masuk ke UGM lulus juga kan, UGM mandiri lulus. Ya. Tapi banyak juga nggak lulus orang Pak. Iya. Jadi saya mencoba kemarin itu, saya temani anak saya ada 11 jalur saya diikutinya. Ya. 11 jalur, bayangkan ya 11 jalur cuma lulus 4 kan. Jadi banyak nggak lulus Pak, mahasiswa. Jadi, ya syukurlah kalau gitu ya, Pak. Jadi bukan semata-mata mampu bayarnya ya Pak ya. Enggak. Itu nggak dilihat Pak. Mungkin nggak dilihat juga kalau saya lulus. Kalau nggak lulus nggak dilihat itu. Oh ya, syukurlah kalau gitu Pak. Nah, kalau lulus pun juga kalau seperti UI itu, kalau lulus pun juga UI cuma 10 juta kan, mandiri. Lebih murah, paling murah UI itu, jalur mandiri. Simak. Ya mungkin beda kampus, beda standar ya Pak. Kalau UGM termasuk nggak begitu mahal lah, mungkin sekitar jutaan. Yang paling mahal itu UNPAD, ITB, Unibrau, Undip. Wah itu parah itu, 40 juta. ITB itu malah 100 juta lebih. UNPAD itu saya kaget, UNPAD itu sampai 60 juta. Tapi tidak nggak lulus anak saya. Tinggal lihat dari situ. Iya. Jadi mungkin dia juga mungkin, atau mungkin karena saya dosen mungkin. Oh ya. Tapi nggak ada hubungan tuh hasil tes. Tapi sebenarnya anak saya terima ini. Ya, nomor 1 nomor 2 juga UI. Anak saya UI semua Pak. Nomor 1, 2, 3 UI semua. Ya mantap lah Pak di UI, apalagi Pak Suparta juga tinggalnya di Jakarta kan? Iya makanya, jadi membantu sekali. Nggak, kalau UGM kan besar juga biaya. Ya anak saya pulangnya juga. Jadi bisa tiap minggu, anak saya kosnya di Depok kos, tapi tiap minggu pulang. Iya. Kalau culture UI Pak, kalau yang saya tahu itu, yang saya kagumi di UI itu Pak, sekolah luar negeri itu biasa. Oh iya. S3 luar negeri itu biasa. Tapi yang lain-lain itu luar biasa. Nah itu Pak, kelebihan UI. Ya, saya sependapat itu UI. Jadi kalau yang di kampus lain, S3 luar negeri, S2 luar negeri itu kan kayaknya ini apa? Gimana gitu ya Pak ya, luar biasa lah. UI biasa aja. UI biasa itu. Ya itu Pak Nur. Ini ada Pak Joni udah masuk nih, Pak Joni. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin saya cukup ya Pak ya, Pak. Ya Pak Nur, jadi gini ya Pak langsung daftar aja nanti ya. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan kalau Bapak itu kelima sendiri, saya kira punya Bapak itu kelima sendiri mungkin nggak sampai 30% juga. Ya. Oke, baik Pak. Saya udah selama konsultasi saya baca kelima sendiri sih. Nggak ada masalah sih. Ya. Baik Pak, saya akan mengikuti proses. Kalau itu kirim salam ke Pak Jaya Pak. Oke, baik Pak. Semoga lekas sembuh Pak Jaya. Oke. Gitu Pak ya. Sama Pak Nur. Oke, baik Pak Suparta, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin live ya Pak ya. Silakan Pak Nur. Ya, yuk, makasih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joni ya, John. Waduh, awak 32 John. Awak sobok di ko. Bakal free day kemarin, Car Free Day. Oh iya, berapa orang datang tuh? Berapa datang baru? Berapa orang datang? Berapa datang? Kamu kan ada acara keluarga kan, acara. Oh gitu. Hari Sabtu itu acara arisan keluarga.
Hari Minggu acar beralik, kalau Siti beralik hari Minggu. Oh, siapa? Yang anak 85, putar anak 85 beralik anaknya. Itu mau datang. Jadi nggak bisa. Terus di samping itu kan masih berubah John, jadi jalan-jalan itu lah kue mau tuh. Oh gitu. Ya. Di mana? Waktu di Makassar kan kamu tuh, aduh tuh. Enggak, jalan. Gimana be dia? Iya. Berbeda di mana? Kamu berubah dokter Jalan. itu berjago makanan. Oh. Di makanan. Pantangannya jadi makan lah. Di sini kalau lumayan John, pulang di Makassar itu lumayan. Itu. Ya, asal pantangannya aja dan itu. Iya, pantangan jago. Terus jangan sampai pikiran macam-macam lah. Kalau saya aku rubah John, tinggal bikin jurnal, nanti aku serahkan ke John. Tinggal bikin jurnal aja. Kalau bikin jurnal itu apa udah? Jurnal itu John, aku pertama ini kan sekitar kalau 1,5 spasi itu kan 20 halaman. 20 halaman. Diringkas gitu, maksudnya diringkas gini, bisa sistematika sama kayak itu. Jadi ada judul, pengarangnya aku namamu di bawah. Ada contoh enggak? Ada contoh yang lain? Ada bagi contoh, banyak contoh. Nanti kini kan, Bo. Iya. Contoh sama jurnal-jurnal yang Mube itu biasa, jurnal Mube. Iya, misalnya contohnya nanti. Iya. Jurnal yang Mube itu kayak itulah jurnalnya. Oke. Jadi ada judul, ada pengarang. Apa pelokin sesuai dengan permintaannya Pak Muklis gitu kan. Pak Muklis yang di kesimpulan itu tetap. Itulah tantangan Pak Muklis. Lalu makanya baru tadi makanya bercerita terpotong dulu. Kalau selesai itu dikirim ke Pak Muklis dulu. Iya, kirim Pak Muklis nggak salah. Kan Beko aku diskusi. Tanda tangannya di mana? Apa? Ini tanda tangan di mana? Ada kolom tanda tangan nggak? Oh, itu apa? Ada kolom tanda tangannya. Jadi di tesis itu ada 2 form. Satu form persetujuan bimbingan nambah kan. Halaman itu musuh tangan. Yang kedua, halaman kedua form itu hasil ujian sidang tesis. Oh gitu dong. Ada 2 tuh, 2 halaman. Yang satu dari bimbing skripsi, bimbing tesis. Yang kedua hasil ujian tesis. Oke. Kamu boleh lah mau edit tuh lah. Iya. Kemudian nggak ada banyak perubahan kan. Sebenarnya banyak di kesimpulan yang diminta Pak Muklis ya. Dia aku buat John aku buat sistematika di halaman judul itu tantangan bimbing, halaman ketiga tantangan hasil ujian, terus kata pengantar, terus kata pengantar abstrak. Ya kalau tahu lah lambo edit itu. Abstrak lebih abstrak. Ya abstrak ya kayak. Abstrak itu sudah terisi kan, ada tabel tergambar. Itu bab 1, bab 2, 3. Tapi kok lampiran pustaka lampiran yang lengkap ya. Oke. Yang Kotang ditanya Pak Muklis mengenai data. Ada kalau Kotang di halaman apa ya di tabel sampai puluh ini kok jadi muncul. Jadi memang akhirnya mau hilangkan tabel ya. Karena tabel itu tabel tua yang mau munculkan supaya kan maksudnya mau pindahkan aja jadi data. Iya. Jadi di close. Di Siko tadi itu di pindah closing kok ada tabel. Oh, jadi tabel ya. Nah, tabel itu kan tabel yang mau kirimkan tidak yang mau munculkan tabel aktual. Jadi supaya tidak jadi masalah nanti ya. Kamu langsung mau pindahkan ya, banknya bara, presentasinya bara gitu. Oh itu ya. Kebetulan saja jadi ini. Jadi tabelnya tidak mau munculkan. Sebenarnya tabelnya nanti munculnya kayak gitu apa? Datanya sama juga. Ada yang konvensional A, konvensional B, gitu kan. Ada presentasi kan. Jadi kalau di tabel kan lebih detail kan, bara dolarnya bara. Jadi supaya nanti tidak jadi masalah dianggap menampilkan data perusahaan ya. Iya itu bahaya data. Ya, makanya mau rubah tadi. Kasih tahu sih Pak Muklis, maksudnya kalau data itu lebih bisa. Oke, mau lah rubah. Kemudian di kesimpulan pun lah mau kan Pak Muklis kan mandikan ntar. Ini nih di kesimpulan 2 Kang. Jadi kesimpulan 2 mau
Oh, itu waktu yang permintaan Pak Muklis ya? Pendanaan pribadi itu apa maksudnya, John? Pendanaan pribadi, John? Itu di mute, John. Buka. Sorul buka. Sorul aku kunci. Sorul aku kunci, jangan. Oke, Itu pendanaan pribadi itu apa? pendanaan sendiri itu. Jangan ganti itu, jangan pribadi. Bukan sendiri. Jadi ya. Jadi kan 10%, NPV-nya kalau 70% itu ada NPV-nya 9 juta. Kalau yang 100% 7 juta, jadi ada selisih 2 juta. Namun pendanaan real atau pendanaan dengan 1% menggunakan dana eksternal lebih baik dan layak karena kemampuan pendanaan pribadi 30% dapat digunakan untuk proyek lain. Seperti misalnya pada tahun 2019. John, itu yang di mana BCR 70% itu 2,09 itu maksudnya apa? Oh, itunya apa? BCR 70% sama dan untuk 27 mana untuk BCR. karena pinjaman ya. Jadi ketika kalau ini ya. Adalah. Pakai adalah. Adalah. 2,9. Itu dalam ukuran dalam apa tuh? 2,9 itu ukurannya apa tuh? Ya satuan itu aja. Kayaknya 2,098 itu aja satuannya ya. Oh itu. 2,09. Ya 2,009 dan untuk dana pinjam dan untuk dana pinjaman 100% BCR ini adalah adalah 2,8. Dan NPV 70% dan NPV adalah 9,2. dan NPV untuk dana 7% adalah itu 9,209 itu rupiah bukan? Juta 9 juta itu rupiah, dolar ya? Rupiah juta. Apa? Rupiah juta. Dolar. Ya, tulis dolar. Dolar juta. Dan NPV. ya. Nah, jadi terdapat sisi 2 juta ini
Yeah. Namun pendanaan real atau pendanaan dengan 1% menggunakan dana ekstra dikatakan lebih baik dan layak karena kemampuan pendanaan sendiri. Seperti 30% dapat digunakan untuk pendanaan proyek lain seperti pada tahun 2019 Pertamina mengembangkan area kilang Pasifik Petrokemika Indotama menjadi pusat industri petrokimia dan yang dapat menangkap peluang bisnis petrokimia di Indonesia sebesar 4 sampai 50 triliun per tahun itu keuntungan. Jadi ya itulah maksudnya kan Pak Bukit tanya kalau 30%-nya diinvestasikan ke lain, nah itu kan misalnya dan 30%-nya diinvestasikan ke lain hasilnya ada ya itu. Itu tuh yang mau tambahkan. Yang lainnya lah, oke, kan nggak ada perubahan. Dr. Pusaka aja, Dr. Pusaka. Pusaka. Ini satu spasi John, satu spasi John. Oh, satu spasi ya? Satu spasi dulu coba, satu spasi. Dari 4 tahun dari pasar. Paragraf. Itu mana? Paragraf di sebelah kanan klik. Tak ada, bukan paragraf di sebelah kanan, bukan itu. Ini bukan. Bisa. Enggak ya. Oh, oke. Aku sampai H aja, Mas. Ada tengok ke bawah. Masih ada ke bawah tu. Bisa ke bawah. Terus. Nanti kata cuba lihat ada tapi ada ketinggalan terus dari mulai objek ada. Oke. Ya okey. Udah okey gua. Ya. Jadi akhir tinggal itu ya. Aku kirimkan ke masing penguji ya. Itu yang ibu ko apa? Ibu ko kalau buku ada nama kota John. Yang mana? Nama ibu nama kota depan penerbit tu John. Kalau nama kota -2 tu nama penerbit kan seperti Ermawan. Terus? Yang itu di depan Mercy Publishing tu nama kota di mana tu? Nama kota apa? Jakarta atau apa? Oh gitu itu. Jakarta -2 misalnya. Itu Mercy Publishing. Kalau buku seperti itu. Kalau buku ya. Tahun kota. Itu tahun enggak bukan yang di depan penerbitnya mah. Ini ya, publishing nih. Itu depan itu Jakarta atau apa nama kota itu. Ini kota ya. Apa Jakarta? Nah, ya bisa kota nanti aku cek deh. -2. Bukan maksudnya. -2. Setelah kota itu -2. Kota -2. Itu nama penerbit ya. Itu. Ya, ini sih kotanya kan? Ya. Oke, nanti aku cek dulu. Cek. Terus buat aja. Oke. Aku kuning aja biar tahu. Kuningan aja. Di kuning. Terus bawah. Pelan je. Ini kan udah betul di Kashmir udah betul tuh. Kashmir Jakarta 2 betul. Oh ya. Mungkin itu gua. Apa? Ya, itu udah betul nih, Jakarta Grasindo. Jakarta ada. Iya. Ya, mungkin ada ketinggalan nanti. Oke. Nanti bocor banyak lah. Terus baca. Terus. Udah aja. Udah, oke. Boleh. Oke. Dia bikin jurnal itu aku bikin apa ya aku lebih tahu tuh saya pendownloadnya apa yang di
Ini kan buat contoh kecil loh. Iya, iya, iya. Ya, oke. Iya, Ya, iya. ya. Iya, John. Oke. Terima kasih, John. Ya, ya. Aku berarti sudah November sudah tuh kan? November ya? November. Iya, makanya. Minggu terakhir November tuh, minggu kampe. Oke. Yalah. Kita ya. Ya, sudah offline ya? Offline. Enggak tahu lah, Pak. Kita tanya stop itu. Boleh offline ya? Oke, offline ya, offline. Udah offline. Yang kota udah mulai offline belum? Udah kuliah pertama kemarin offline, Bu. Oh lah, oke. Kuliah pertama offline, kuliah keempat nanti offline-nya, kuliah ketujuh offline. Oke. Yalah. Kita ya. Ya, masih banyak aja deh. Ya, salam. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya. Silakan live, John. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Pak, Susi, Pak. Dan lupa. Halo, siapa nih? Susi. Oh, udah masuk. Wah, itu. Kamu udah sampai di mana nih? Kalau udah sih. Kemarin pengen bimbingan, agak ada bimbingan sama Bapak. Iya. Udah sampai itu malah udah selesai. Iya. Bentar, Pak. Buka aja P4-nya. P4 kan? 4. Iya. Ya, kamu jelaskan ya. 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 Udah muncul belum di Bapak? Lagi loading ya, Loading belum muncul. Oh, udah. Udah kamu jelaskan ya. Coba kemarin sampai di mana tuh? Kemarin tapi kan belum detail. Oh, iya, Kemarin udah. belum dimasukin ininya. Udah jelasin. Ya. Nah, iya. Nah, di bab 4 ini kan tadinya kan saya masukin 47 perusahaan kan awalnya yang sampai bab 3. Nah, setelah ditelaah lagi dari data yang ITX itu 6 perusahaan tuh udah deduktif, Pak. Jadinya saya pakai 41 perusahaan dengan waktu penelitian 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Jadi ada 205 sampel. Yeah. Ini yang Bapak pengen nih, saya lihat dari jurnal Bapak ada minimum, maksimum. Yeah. Nah ya, nah secara umum dilihat dari secara umum kan ada 41 perusahaan. Nah ini dijabarin lagi sama saya berdasarkan perusahaan-perusahaannya di sini di tabel. Nah dari perusahaannya dilihat profitnya, dari profit, perputaran kas, piutang, persediaan, font size sama leverage. Itu kamu pengujimu siapa aja pengujinya? Kemarin sama Bu Ledi sama Pak Muklis yang suruh sama otomotif. Iya udah. Yang suruh sama otomotif, Pak. Terus. Nah ini kan dari berdasarkan perusahaan-perusahaan. Lalu yang ketiga berdasarkan subsektornya. Nah ini berdasarkan subsektornya. Yeah. Sektor barang konsumsi sama otomotif. Nah lalu ini yang terakhir. Sorry Pak, kebalik, maaf. Gambar 4.1 itu subsektornya. Maaf kelewat. Nah ini subsektornya, biar tahu dari yang makanan dan minuman, farmasi sama rokok. Ya tingkat perputarannya seperti apa, yang lebih besar mana. Yang terakhir baru perbandingan antara sektor konsumsi sama sektor otomotif. Ya. Lanjut, terus kan 4.2. 4.2 itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu merupakan uji syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan uji regresi. Yaitu bisa disebut juga yang hipotesisnya, Pak. Nah, dari uji hipotesis ini
ada 4 uji. Yang pertama normalitas. Ini normalitas data. Uji normalitas data itu maksudnya normal atau enggak nih. Kalau enggak normal nanti hasilnya enggak valid atau tidak diakui. Nah, bisa dilihat nih dari grafik ini nih yang harus berbentuk lonceng. Ada 2 syarat. Yang pertama harus berbentuk lonceng atau huruf N. Nah, ini belum semua orang kan juga nggak tahu ya bentuk lonceng kayak mana, Pak. Nah, bisa dilihat juga dari nilai probability-nya. Nilai probability-nya itu harus di atas 0,05. Nah, sedangkan saya di sini nilai probability-nya 0,6. Lanjut yang uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteros ini tujuannya untuk memastikan bahwa datanya itu tidak terlalu hetero. Maksudnya itu karena tidak lebih datanya karena ada satu atau data lebih yang tidak termasuk dalam jenisnya. Ya gitu. Kebalikan dari yang homogen. Kalau uji satu lagi nih, uji multi, apa ya? Nah, yang ketiga, terus lewatan terus saya. Kalau di share screen namanya. Yang ketiga, uji multikolinearitas itu untuk memastikan variabel ini berhubungan nggak secara natural gitu. Nah, dibuktiin bahwa tiap hubungan antar variabel itu tidak lebih dari 0,8. Nah, yang terakhir ini uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Nah, variabel X sama Y-nya nggak boleh ada hubungan secara natural. Ini kan sampel perusahaan saya kan ada 205. Variabelnya ada 5. Nah, dilihat dari yang kotak itu hasilnya dari tabel Excel hasilnya 1,8199. Nah, hasilnya dan di sini tuh 4 sampai DU itu maksudnya 2,1801, maksudnya itu hasilnya itu harus di antara 1,8199 sampai 2,1801. Nah, di sini saya hasil dari Durbin Watson-nya 2,07, berarti dia termasuk. Lanjut ke metode regresi data panel. Metodenya itu ada 3, ada CEM, FEM, sama REM. Nah, kalau CEM itu tidak mempertimbangkan waktu, maksudnya semuanya dianggapnya sama. Kalau FEM itu mempertimbangkan waktu, dia itu lebih detail. Kalau yang REM itu mempertimbangkan sampel dan waktu. Gitu, Pak. Lanjut uji Chow. Uji Chow itu uji yang membandingkan antara CM sama FEM. Nah, maksudnya itu di uji Chow ini CEM sama FEM kan. Nah, apabila nilai probabilitasnya di bawah 0,05, maka yang menang FEM. Nah, di skripsi saya itu dapat poin 1 karena probabilitasnya menang di FEM. Probabilitas saya kan 0. Lanjut yang uji Hausman. Nah, yang uji Hausman ini, kalau Hausman itu yang FEM sama REM. Apabila nilai probabilitas di bawah 0,05, maka yang menang FEM. Berarti FEM udah dapat 2 poin nih, Pak. Jadi saya tidak melakukan
uji yang Lagrange multiple, karena sudah disimpulkan bahwa kan ada 3 uji, dua sudah diketahui bahwa dia tuh menang gitu Pak. Jadi saya nggak pakai yang LM. Tuh. Terus lanjut yang uji simultan. Nah, uji simultan ini untuk mengetahui apakah variabel independennya berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y-nya atau enggak. Sedangkan uji simultan F ini apabila nilai probability-nya di bawah 0,0 berarti berpengaruh secara simultan. Nah, hipotesisnya atau uji parsialnya itu ditesnya dari masing-masing variabel, misalnya variabel case turnover dengan probability harus di bawah 0,05 baru itu disebutnya dengan berpengaruh gitu Pak. Gitu aja sih Pak. Yang selanjutnya pembahasannya aja gitu Pak. Pembahasannya dari pengaruh perputaran kas terhadap probabilitas, pengaruhnya pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Ini pembahasannya dari jurnal-jurnal. Perputaran piutang. Tinggal menuangkan saja sih Pak dari yang uji-uji saya uji. Itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Mungkin itu aja Pak. Bapak. Oh ya, sorry. Udah Bapak. Ya. Ketiduran saya. Capek Pak. Iya. Terus ya, sampai mana tadi? Udah sampai itu uji-ujinya udah saya jelasin ke Bapak. Nah, terus ini udah tinggal pembahasannya aja sih. Pembahasan dari yang Pembahasan udah belum? Tadi. Pembahasannya belum? Udah. Hah? Pembahasan. Ini pengaruh. Ya, pembahasan berdasarkan. Sudah jelaskan nih. Ini sudah jelaskan. Udah jelaskan nih, udah. Iya. Bapak ngantuk ya? Ngantuk, ketiduran saya. Terus apa lagi? Implikasi manajerial udah. Implikasi manajerialnya empatnya. Implikasi manajerial. Apa Pak? Implikasi manajerial. Implikasi manajerial. Pengaruh-pengaruhnya aja sih. Nah, itu tambah lagi empat-empatnya implikasi manajerial ya. Bentar Pak, implikasi manajerial ya? Iya. Implikasi manajerial itu menjelaskan hasil penelitian ilmu, misalnya hasilnya X berpengaruh terhadap Y positif. Itu artinya dampaknya apa kepada manajemen, terhadap praktisi, implikasinya apa itu? Yang hasil itu apa implikasinya? Kamu jelaskan ya. Oh, itu bukan masuk dalam yang ujian hipotesis ya Pak? Bukan lain lagi itu lagi. Implikasi manajerial ya? Coba kamu baca-baca itu deh apa yang skripsi masa bimbingan saya itu. Ya. Oh, berarti kurangnya implikasi manajerial aja Pak? Itu, ya. Ada lagi Pak? Oh, itu aja. Terus nanti data pustaka-nya nama saya ada. Kenapa Pak? Data pustaka jurnal saya ada kamu masukin nggak? Data pustaka. Masukin dong. Kan suruh Bapak masukin. Iya, udah. Dimasukin Itu aja ya, implikasi manajerial aja ya. Iya, implikasi manajerialnya dimasukin. Iya, di bagian terakhir tuh. Di bagian-bagian terakhir ya Pak ya, pas pembahasan ya. Iya. Ya udah gitu aja deh Pak. Iya. Ya. Siap, makasih ya Pak ya, sampai istirahat Pak. Kalau udah selesai daftar ujian ya. Iya Pak, ini nanti saya bimbing lagi kapan nambah Pak? Ini kan tinggal masukin implikasi manajerial, terus saya lihat contohnya. Kalau selesai berarti Selasa besok ya. Keburu nggak ya Pak?
Oh, kapan mau bimbingannya? Hari apa? Kapan bisanya? Pas weekend nggak ya Bapak, nggak ya? Weekend. Malam minggu. Tapi terserah Bapak deh. Tapi keburu nggak apa-apa kan ya Pak ya? Apanya? Pengennya sih daftarnya September ini maksudnya. Daftar aja sekarang, daftar aja dulu, nanti itu menyusul nanti itu. Ya. Daftar aja nggak apa-apa gitu Pak. Tapi Tapi aplikasi manajer kamu bikin aja, ya. Oh, nanti pas sama Bapak aja ya. Ini daftar aja ya. Ya. Nanti, kalau nggak bikin nanti ditanya, itu bisa dibatalin ujianmu kalau nggak bikin. Iya, bisa lama lagi. Ntar belum. Bukan. Kalau kamu nggak bikin aplikasi manajer itu ujianmu dibatalkan. Oh gitu Pak. Iya, harus dibikin tuh. Jadi daftar dulu tapi nyusul nanti itu. Jadi jangan sampai kalau ujian nggak ada, dibasuh ulang kamu ujiannya. Oh jangan. Ya makanya bikin aja. Siap Pak, siap. Oke, ya udah Pak ya. Ya. Cukup ya Pak, aplikasi manajerial. Siap, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak. Itu ya Pak, cepat ya. Ya Pak, siap Pak. Maaf saya tadi ketiduran ngantuk saya. Gak apa-apa Pak, selamat istirahat ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya.